Laksmi dan putranya Siva sempat melarang suaminya untuk pergi dari rumah karena saat itu hujan deras. Namun suami Laksmi tetap ingin pergi dan menuntut keadilan kalau kejahatan JB harus diketahui. JB yang tahu suami Laksmi adalah saksi atas kejahatan dirinya langsung menghabisinya dengan cara menabraknya hingga pria itu tidak lagi bernyawa. Siva terus menunggu ayahnya kembali, tapi sampai esok hari mereka mendapatkan tubuh ayah Siva sudah tidak bernyawa. Ia pun jatuh sakit dan terus meneruskan menyebut ayahnya. Sementara Laksmi yang baru saja menjadi janda diminta untuk menikahi Rama Krishna yang merupakan pejabat di desa. Itu ia lakukan untuk bisa memberikan pendidikan yang baik untuk putranya Siva dan kehidupan lebih baik untuk anak-anaknya nanti. Laksmi juga menjaga dengan baik putri dari Rama Krishna yang ditinggal mati juga oleh ibunya. Siva yang tidak tahu ayahnya meninggal dunia selalu menunggu telepon di asramanya karena berulang kali Laksmi berbohong dan meminta Rama Krishna mengaku sebagai ayahnya. Laksmi berulang kali membujuk Siva untuk tenang dan tidak berbuat kasar kepada siapapun di asrama ini. Rama Krishna memaklumi keadaan kejiwaan Siva yang sangat membutuhkan kasih sayang ayahnya hingga ia senantiasa berusaha untuk menjadi ayah yang baik bagi Siva putra sambungnya. 10 tahun kemudian, Siva yang telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan mempunyai keberanian di atas rata-rata dari teman-temannya. Ia memutuskan kembali dari asrama ketika neneknya sakit keras. Dalam kesempatan terakhir, neneknya begitu senang melihat kehadiran Siva. Nenek Siva dalam keadaan sekarat mengatakan kalau ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih kecil dan ia diminta untuk tidak marah dengan keputusan menikah dengan pria lain dan tetap menjaga ibunya. Siva menunggu di depan kediaman Laksmi dan Rama Krishna. Dengan suara yang keras, ia menanyakan kebenaran ibunya telah menikah lagi. Rama Krishna mencoba menenangkan Siva yang terus marah kepada ibunya. Hingga ibu Rama Krishna mengatakan kalau Laksmi dan putranya memang sudah menikah. Laksmi mencoba menenangkan putranya dan meminta maaf kepada ayah sambungnya. Tapi Siva yang sudah dikendalikan oleh amarah tidak bisa menerima semuanya, bahkan ketika melihat adik sambungnya. Rasa cemburunya meruak dan mengira Rama Krishna dan adik sambungnya telah merebut kasih sayang ibunya dari dirinya. Siva memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan tidak lagi mau memaafkan ibunya. JB dan anak buahnya meminta pendeta untuk menghentikan ritual yada yang tiap tahun diselenggarakan. Namun pendeta itu menolak hingga JB mengancamnya akan menghabisi mereka. Hingga ia pun berbuat semaunya. Hingga Siva muncul dan menendang salah satu anak buah JB sampai terpental. Melihat kehadiran Siva, JB semakin tertantang terlebih ketika melumpuhkan beberapa anak buahnya dan mengejeknya. Pendeta mengucapkan banyak terima kasih dan merasa senang ritual yang mereka lakukan bisa dilakukan kembali. Namun Siva mengatakan kalau mereka bisa memberikannya uang sebagai bayaran untuknya mengusir anak buah JB. Para pendeta pun terkejut dan mencoba menasihatinya kalau pahala besar akan ia dapatkan bila menyelamatkan mereka tanpa pamrih. Tapi Siva tetap memaksanya meminta bayaran atas apa yang telah ia lakukan dan ia berjanji akan melindungi mereka semua. Para pendeta pun akhirnya setuju dan akan membayar Siva karena telah menyelamatkan mereka. Siva yang melihat kehadiran Geta langsung merasa tertarik terlebih ketika ia menegurnya karena bermain petasan di sekitar desa mereka. Dengan kesal, Geta memanggil inspektur dan memintanya untuk menangkapnya. Namun Siva yang melihat inspektur sama sekali tidak takut, malah ia menantang inspektur tersebut. Pendeta yang merupakan ayah dari Geta langsung berlari dan meminta Geta untuk tidak mengusik Siva. Mengetahui Geta adalah putri dari pendeta, Siva meminta pendeta untuk menjaganya dengan baik agar tidak terjadi hal buruk. Siva semakin jatuh hati kepada Geta setelah berulang kali melihat kebaikan yang ditampilkan oleh Geta kepada anak-anak terlantar di jalanan. Ia bahkan mengakuinya telah berbuat kesalahan karena berulang kali berbuat kasar kepada Geta. Kali ini Siva mencoba bersikap baik dan lembut kepada Geta tapi tidak mendapatkan tanggapan baik dari Geta yang masih kesal dengan kekerasan yang kerap kali ditunjukkan Siva kepadanya. Geta memimpin sendiri penolakan terhadap pembukaan bar yang ada di dekat area pendidikan. Tapi mereka mendapatkan perlakuan kasar dari pengelola bar hingga Siva datang menyelamatkannya. Ia mencoba menarik hati Geta agar bisa tertarik kepadanya dengan melumpuhkan semua pengelola bar di hadapan teman-teman Geta. Semua merasa berterima kasih karena telah dibantu oleh Siva. Bahkan ia menggantung pengelola bar tepat di depan bar tersebut. Hal itu memancing pemilik bar tersebut menemui Siva karena mendengar apa yang dilakukan oleh Siva. Melihat kedatangannya, Siva sama sekali tidak takut. Bahkan ia mengajak kerjasama karena pendirian bar tersebut mereka harus memberikan uang setiap bulan.
Pria yang mengaku sebagai putra dari JP pun tertarik dan meminta Siva untuk bekerja kepadanya. Namun Siva tidak mau bekerja di bawah kekuasaan orang lain. Ia hanya mau bekerja sama tanpa ada yang bisa memerintahnya. Putra JB yang mendengar hal itu mengiyakan dan melaporkan kepada ayahnya. Mereka berusaha untuk memanfaatkan Siva menguasai tempat itu. JB mendapatkan laporan kalau semua pejabat di desa tersebut mengizinkannya untuk kembali berkuasa di desa itu. Namun hanya Ramakrishna yang tidak mau menandatangani surat perjanjian JB. Hal itu membuat JB marah dan datang menemuinya. Ramakrishna mengatakan kalau dokumen yang diberikan JB tidak sesuai dengan prosedur hingga ia harus memeriksanya. JB langsung mengancam agar Ramakrishna bisa menyetujui keinginannya, tapi Ramakrishna mengusirnya dengan cara halus dan membuat JB semakin kesal. Ramakrishna terkejut melihat beberapa anak buahnya yang dilukai karena ia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Kekecauan pun terjadi di rumah sakit juga, karena pihak rumah sakit menolak mereka yang tidak memiliki uang untuk bisa berobat di rumah sakit mereka. Hingga Siva datang mencoba membela orang-orang yang membutuhkan pertolongan dokter. Ia mengancam pihak rumah sakit untuk menolong mereka, tapi tiba-tiba ia menghentikan ambulans yang membawa korban dan menekan keluarga korban untuk melunasi hutang-hutang mereka. Orang tua korban terus memohon untuk bisa diberi kesempatan mengobati putri mereka, tapi Siva sama sekali tidak mengindahkannya. Hingga Ramakrishna datang dan menyalahkan Siva atas apa yang ia lakukan. Tapi Siva malah berbalik marah dan mengusir Ramakrishna dari tempat itu. Walaupun berulang kali Ramakrishna berulang kali menjelaskan kepadanya, hingga Guruji datang dan memanggil Siva untuk memberikannya pengertian. Tapi Siva tetap tidak mendengar karena yang ia inginkan uang hutang bisa dibayar dan ia mendapatkan bayaran karena telah berhasil menjalankan tugas. Inspektur Aditya datang untuk menangkap Siva yang dianggap sudah benar-benar bersikap keterlaluan kepada semua masyarakat di tempat ini. Tapi lagi-lagi Siva merasa dirinya paling benar, hingga tidak lama Laksmi datang dan mengatakan kepada Inspektur Aditya untuk membawa Siva dan menjebloskannya ke penjara. Bahkan ia mengatakan ia siap menjadi saksi di persidangan nanti. Hingga Siva langsung mengulurkan tangannya dan bersedia di penjara atas permintaan ibunya. Namun, di rumah Laksmi terus menangis dan selalu merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan sekarang. Ia tahu pasti Siva menjalani kehidupan menderita di penjara. Tapi sikap Siva kali ini benar-benar keterlaluan. Sementara para penduduk desa mulai mengumpulkan uang untuk bisa memberikan jaminan dan membebaskan Siva. Siva yang telah bebas dari penjara malah melempari rumah Laksmi dan berteriak marah kepada Laksmi. Mendengar hal itu, Laksmi memohon maaf kepada Ramakrishna atas masalah yang terus dilakukan oleh putranya. Setelah puas mengamuk, Siva pergi begitu saja karena Laksmi maupun Ramakrishna tidak datang menemuinya. Siva yang mendengar kabar kalau Geta akan menikah dengan pria lain langsung datang ke rumah Geta dan mengacaukan semuanya. Setelah puas mengacau semuanya dalam kondisi mabuk, ia pergi meninggalkan tempat itu. Geta yang kesal mendatanginya dan mengatakan tidak akan ada yang mau mencintai Siva, pria kasar yang tidak bisa merawat diri. Tapi Siva mencoba membela diri dan mengatakan kalau ia seperti ini karena kehilangan kasih sayang semua keluarganya. Namun ia mengungkapkan kalau cintanya kepada Geta adalah kebenaran dan tidak akan ada yang bisa mencintai Geta seperti cintanya. Ramakrishna mendapatkan laporan dari semua warga kalau mereka dipaksa untuk meninggalkan daerah mereka untuk dibangun sesuai dengan keinginan JB. Mereka juga menyalahkan Ramakrishna karena telah menandatangani surat perizinan itu. Tapi ia merasa tidak pernah menandatanganinya dan ia yakin mereka membuat dokumen palsu. Ramakrishna langsung mendatangi pengacara dan ingin memperkarakan masalah ini. Putra JB yang tahu tentang hal ini langsung menggunakan kekuasaannya dan menjebak Ramakrishna dengan keluhan ia telah menerima suap dari pihaknya. Hingga dengan cepat inspektur dan kepala korupsi datang untuk menangkap Ramakrishna. Mendengar hal itu, Ramakrishna mencoba membela diri namun bukti telah ada di laci kerjanya. Mereka menemukan uang cukup banyak hingga Ramakrishna pun dibawa dan mendapatkan sumpah dari beberapa warga yang kecewa. Siva pun datang dan menertawakan Ramakrishna yang diduga melakukan tindakan korupsi. Laksmi datang untuk membela suaminya, tapi ia terlambat karena Ramakrishna telah dibawa oleh petugas diiringi racauan ejekan dari putranya sendiri. Geta mendekati Siva dan mengatakan ia tidak menyangka kalau Siva benar-benar tidak punya rasa belas kasih termasuk pada ibu dan ayah sambungnya. Siva mencoba membela diri dan mengatakan kalau Ramakrishna bukanlah ayah kandungnya, bahkan karena dirinya ia kehilangan kasih sayang ibunya. Mendengar hal itu, Geta mengatakan tidak akan pernah jatuh cinta kepada pria yang benar-benar tidak memiliki hati. JB menyiksa Ramakrishna di penjara di hadapan Laksmi. Ia mengancam bila Ramakrishna tidak bisa mendapatkan tanda tangan pencabutan perkara Ramakrishna, ia bisa berbuat lebih karena ia yang telah berhasil memerintah Siva mendapatkan tanda tangan Ramakrishna untuk bisa menyetujui pembangunan besar-besaran di desa mereka.
Bahkan Siva sendiri mengakui di hadapan warga ia yang berhasil mendapatkan tanda tangan Ramakrishna untuk membangun tempat ini dan mengusir semua warga serta menyerahkan tanah dan bangunan untuk JB. JB juga mengatakan kalau Siva lah yang akan mengosongkan desa mereka. Semua anak buah Siva bergerak mengusir semua warga dan merusak bangunan mereka. Guruji menatap marah kepada Siva, putra yang selama ini ia besarkan bisa berbuat seperti ini. Ia mengatakan kalau Siva yang telah menghindari keluarganya tanpa memahami niat baik ibunya menikah dengan Ramakrishna. Ia menjelaskan walaupun Siva berada di asrama, Ramakrishna dan Laksmi lah yang memenuhi semua kebutuhan Siva selama di asrama bersekolah. Namun Siva tetap tidak menyadari kesalahannya, ia masih merasa dirinya paling benar. Ramakrishna menangis di hadapan Laksmi tentang apa yang telah dilakukan oleh Siva. Bahkan merasa sedih ketika tahu Siva lah yang menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Karena mereka tahu Siva akan menculik Dali. Sesampainya di kampus, Dali yang melihat Siva menegurnya merasa sangat bahagia. Ia yang menginginkan kehadiran seorang kakak laki-laki akhirnya bisa terwujud hari ini. Tanpa bisa menyadari kalau itu semua hanyalah permainan Siva untuk membawa Dali pergi dan menyerahkannya kepada JB. Dali dengan senang hati ikut Siva walaupun ia merasa takut melihat teman-teman Siva yang sangat menyeramkan. Siva membawa Dali ke hadapan Vijay putra JB yang sudah lama menunggunya. Mereka berpelukan dan saat tahu Siva berhasil menjalankan tugasnya dan langsung memberikan sekoper uang sebagai bayaran untuk kerja Siva. Setelah menerima uang tersebut, Siva pergi dan Vijay memerintahkan anak buahnya untuk membawa Dali kepadanya. Tapi ia tidak menyangka karena tiba-tiba Siva menyerang mereka. Vijay terkejut ketika Siva membangkang. Dali yang melihat hal itu merasa senang akhirnya kakak laki-lakinya bisa berubah. Siva yang keras hatinya akhirnya bisa luluh setelah melihat ketulusan Dali mengikat gelang kaki ke tangannya serta saat melihat Dali membungkuk di kakinya sambil menangis. Sejak itu adalah kali pertama ia merasakan cinta sejati dari adik perempuannya sepanjang hidupnya. Vijay pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Siva. Hingga ia tidak menyadari kalau anak buah Vijay telah melukai Dali. Siva mempercepat dirinya menghancurkan semua anak buah Vijay karena ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada adiknya. Ia pun meminta bantuan Cikana untuk datang dan membawa Dali keluar dari tempat itu dan mendapatkan perawatan dari dokter. JB yang telah menyiapkan pesta pertunangan putranya terkejut ketika melihat Vijay malah tergantung di tangan Siva. Ia meminta JB untuk melepaskan Ramakrishna untuk bertukar dengan Vijay. JB langsung pergi ke kantor polisi dan membebaskan Laksmi serta Ramakrishna. Ia juga meminta warga kembali ke rumah mereka dan menghentikan pembangunan di wilayah kumuh Siva. Siva datang menemui Dali ke rumah sakit, tapi Laksmi yang melihat kehadiran Siva langsung mengusirnya dan tidak mau lagi melihat Siva. Karena ia sudah merasa cukup menderita akibat perbuatan Siva selama ini. Ramakrishna pun menangis karena ia menyangka kalau luka yang dialami oleh Dali karena perbuatan Siva. Hingga ia memohon agar Siva pergi meninggalkan keluarganya. Semua warga pun terlanjur membencinya langsung meminta Siva keluar dari desa mereka. Siva melangkah sambil menangis hingga mengadukan semuanya kepada Dewa Hanuman. Ia merasa hidupnya sama sekali tidak adil. Sambil menangis, ia mengatakan keinginannya untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Siva menangis sejadi-jadinya di hadapan patung hingga tidak menyadari semua doanya didengar oleh Geta yang sudah tahu latar belakang Siva. Ia mengatakan akan selalu bersama Siva kemanapun Siva pergi tanpa menunggu jawaban dari Siva. Ia pun langsung memeluk Siva dan mengakui kalau ia telah mencintainya. Vijay yang tengah sekarat karena perbuatan Siva membuat JB sangat marah. Sementara Dali yang sudah sadarkan diri menjelaskan semuanya kepada kedua orang tuanya kalau Siva telah berubah. Kekacauan pun kembali ditimbulkan oleh JB. Ia membakar hidup-hidup penduduk di tempat itu dan menyiksa beberapa orang di sana yang mencoba melarikan diri. Hingga seorang anak kecil yang buta menangis dan memohon agar bisa diselamatkan. Siva yang belum keluar dari desa tersebut langsung dengan cepat menyelamatkan mereka. Semua anak buah JB mulai menyerang Siva, tapi Siva yang tangguh dengan cepat membalas serangan mereka, bahkan menghabisi mereka dengan sangat brutal dan tidak membiarkan satu orang pun bisa meninggalkan tempatnya. JB yang tahu akan kalah memanggil Algojo yang lebih tangguh, hingga keduanya berhasil membuat Siva berulang kali tersungkur. Namun Siva yang tidak ingin melihat daerahnya dikuasai JB sekuat tenaga menghadapi mereka semua. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada di tubuhnya, ia menggunakan kepintarannya untuk bisa menghabisi kedua Algojo tangguh tersebut. Namun berulang kali ia gagal karena JB menambah Algojonya menjadi 4 hingga ia benar-benar tidak berdaya. JB dengan sombong mengatakan pada penduduk kalau Siva telah kalah dan meminta penduduk bisa menyerahkan semua tanah dan bangunan untuk dirinya.
Laksmi yang sudah tahu kebenaran tentang Siva langsung berlari mendekati putranya. Ia menangis dan meminta putranya untuk bisa sadar. Ia meminta Siva untuk menghabisi JB yang telah membuat semuanya hancur. JB yang kesal berusaha menyingkirkan Laksmi dari Siva dan mencoba menendang Laksmi. Bersamaan dengan itu, Siva langsung tersadar dan menarik kaki JB hingga ia tersungkur. Keajaiban pun terjadi. Siva yang tidak lagi memiliki kekuatan, kini berkat doa ibunya, ia bisa membalas semua serangan yang diberikan oleh Algojo JB. Bahkan ia mampu menghabisi mereka dengan cepat. JB yang mencoba mengalahkan Siva malah terkena api yang ada di kaki Dewa Hanuman hingga ia terbakar hidup-hidup. Siva yang tahu ibunya telah memaafkannya menariknya untuk ikut bersamanya. Tapi Ramakrishna datang dan membuat Siva langsung meminta maaf kepada ayah sambungnya itu yang telah sangat baik kepadanya juga ibunya. Ia memeluk erat ayah dan ibunya di depan patung Hanuman dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Pogaru. Begitulah Siva yang sempat keras hatinya karena kehilangan kasih sayang dari sang ayah yang telah meninggal dunia, akhirnya mampu tersadar dan meminta maaf kepada ayah sambung yang selama ini telah menyayanginya dengan sangat tulus. Ia pun bersatu kembali dengan keluarga yang sempat ia tinggalkan sebelumnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.